Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esok kan masih ada. Oh, esok kan masih ada. Baik, kabar atensi Media Center Wiataguna. Jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi. Hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 kita akan berbincang dengan salah satu pegawai Wiataguna, Bapak Yudi Winarmoko. Sebelumnya silakan Pak memperkenalkan diri, nama lengkap sama pekerjaan Bapak itu di bidang apa? Baik, salam jumpa teman-teman. Saya Yudi Winarmoko. Saya di bidang musik, tentunya ngajar ya, atau sebagai fasilitator fisik dan keterampilan. Karena nama instrukturnya ini ya, gitu. Instruktur musik. Gitu tuh ya. Nah, ada yang saya tanyakan nih Pak Moko berkaitan dengan musik modern. Bagaimana sih cara melatih penerima pelayanan di Wiataguna itu berkaitan dengan musik? Apakah memang ada syarat-syarat khusus atau seperti apa? Tentunya modalnya kesabaran ya. Karena kan tidak semua individu itu sama ya. Kayak model Pak Agus, mungkin kalau saya yang mengajarnya ya saya harus bagaimana, kemudian yang lainnya harus bagaimana. Modalnya sebenarnya kesabaran lah ya. Selain daripada pengetahuan lah tentunya gitu. Itu. Nah, untuk program musik modern itu memang diarahkannya seperti apa? Karena di musik itu kan ada berbagai macam genre atau ada grup, ada bersolo karir atau khusus belajar alat musiknya saja, itu seperti apa? Kalau saya di sini sih kepinginan saya sih satu grup ya. Jadi mereka itu belajarnya secara kelompok gitulah. Kalau di musik itu ya di satu grup combo gitu biar bisa ngeband lah gitu inti nama gitu. Ya betul Pak Yudi, karena eksistensi di bidang musik itu ya kita dituntut untuk tampil di depan audien, dan kedepannya mungkin seorang musisi itu memang harus bisa menciptakan lagu sendiri hingga dia masuk ke dapur rekaman atau recording. Nah, di dalam bermusik itu kan musik itu bahasa universal nih Pak Moko, tidak ada batasan ketika orang itu dirasa mampu untuk bermain musik, kenapa tidak untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang normal. Ini banyak hal yang di luaran sana. Apakah mungkin Wiataguna juga akan melakukan sebuah kolaborasi bermain musik bagi penerima pelayanan? Tentunya tidak menutup kemungkinan karena kan sekarang zamannya udah zaman era global, jadi membaur gitu, mau yang tunanetra mau yang normal itu harus membaur lah gitu biar bisa ya berkolaborasi tentunya ya. Nah, dalam proses pembelajarannya itu Pak Yudi mungkin bisa dijelaskan, misalnya kita ambil contoh penerima pelayanan itu memang minat di bidang bermain keyboard atau piano. Nah, seperti apa penerapannya ke anak-anak agar semua teknik permainan itu ya memang mempunyai skill yang mungkin bisa bersaing di luar sana, Pak? Ya yang penting apa sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini kan sekarang zamannya sudah zaman digital dan zaman yang gampang. Jadi nggak usah terlalu pusing-pusing apa memberikan materi yang terlalu berlibat gitu. Yang penting mah kita mengetahui bakatnya, kemudian kita nanti arahkan dan jangan lupa dibekali dengan kemudahan-kemudahan ya yang ada di zaman sekarang, kayak misalkan flash disk, kemudian ada software yang bisa mendukung itulah untuk kemampuan. Kalau di keyboard mah organ tunggal gitu ya. Nah, ini cukup menarik nih Pak Moko, berkaitan dengan sekarang kan era-eranya digital nih. Iya. Alat musik juga beberapa tahun ini kan selalu dengan perkembangan yang begitu pesat. Kita dituntut dengan
teknologi baru. Apakah mulai diperkenalkan teknologi itu? Sudah ada karena contohnya di kita di BRSPDSN sudah mempunyai keyboard yang touchscreen atau layar sentuh. Nah itu di situ sudah ada software untuk membantu kita, itu namanya voice guide. Nah kayak gitu, jadi dia lebih memudahkan gitu. Nyatanya ya tapi masih dalam penyempurnaan sih ya, belum sempurna banget, tapi ya bisa ya lumayan lah membantu gitu loh. Nah, berbicara tentang fasilitas di Wiataguna khususnya di bidang musik, apakah sarana prasarana yang sekarang ini udah bisa untuk mencetak kualitas recording bagi para disabilitas? Kalau recording itu mungkin ke depan akan berlahan-lahan lah mengarah ke sana. Pengembangan lagi mungkin ya, Pak. Pengembangan dan pengadaan lagi. Ya betul Pak, karena saya juga mengalami di musik pasang surutnya ketika kita dituntut eksistensi di bidang musik, ya itulah kita harus sering untuk perform di luar untuk meningkatkan jam terbang, terus kita harus bisa menciptakan lagu hingga proses recording. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin Wiataguna ya bisa ya, mengikuti itu kan, setidaknya menyediakan sarana dan prasarananya untuk kepentingan disabilitas itu sendiri. Iya, diharapkan memang begitu ya, karena kan sesuai dengan tuntutan zaman ya kita harus ngikutin. Kalau yang ya kalau digital itu kan dengan perkembangan yang yang ada di software mungkin tentunya support dengan JOS kayak gitu, atau software bicara lah gitu. Nah, sedikit kita melebar dari sedikit topik musik dan disabilitas di Pak Moko. Nah, sekarang kan ini di Wiataguna baru dibuat ruang broadcasting sebagai sarana prasarana kita untuk mempromosikan atau membuat podcast atau apapun halnya dengan berkaitan dengan media. Apa nih tanggapan Pak Moko sebagai disabilitas netra tentang broadcasting ini? Positif sih ya sebenarnya untuk broadcasting itu, karena kita juga yang disabilitas ini perlu juga pengetahuan masalah broadcasting ya tentunya ya, dari segi bicaranya paling tidak kan, terus ekspresinya harus bagaimana kan gitu. Betul karena yang kita latih mungkin output kedepannya itu akan bicara tentang podcast, tentang public speaking, supaya disabilitas itu mampu tampil di depan kamera, depan publik. Nah, dengan begitu kepercayaan dirinya mungkin bisa tumbuh. Betul. Nah, Pak Moko, kita kembali lagi ke masalah musik ya. Keterkaitan Pak Moko mungkin dalam agenda sekarang mungkin dari Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jenderal Kementerian Rehabilitasi Sosial, mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melaksanakan program Sentra Kreasi Atensi yang merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional yang juga menjadi promosi hasil dari karya penerima pelayanan itu sendiri. Nah, berbicara tentang supporting khususnya di bidang musik, kedepannya itu Pak Moko seperti apa? Karena kemarin sudah dapat arahan dari Bapak Kepala Balai, juga Bapak Kepala TU juga, dan seluruh jajaran struktural tentang sentra kreasi atensi, ya saya mempersiapkan sesuai dengan bidang saya. Kalau di bidang musik ya tentunya kita siap-siap dengan grup-grup yang ya bisa ditampilkan gitu ya. Tapi di situ anak-anak gitu loh, maksudnya anak-anak. Nah di sini perekrutannya saya secara tidak langsung ya sudah ada rekrutan 1-2 grup mah gitu untuk ke depan mudah-mudahan bisa ditampilkan dari sana gitu. Nah, teknisnya itu anak-anak disabilitas itu memang diharuskan untuk live perform apa memang akustikan atau seperti apa? Ya di pinginnya sih saya live saja, live perform. Full band mungkin ya lebih menantang ya. Band lah, tapi mungkin zaman sekarang mungkin enggak kali. Gini-gini aja pakai kahon, pakai naon, pakai bass gitu biasa aja gitu. Tapi kurang lengkap nih Pak Moko, kita berbicara musik, berbicara tentang teknik bermain apapun itu. Nah, bagaimana nih sekarang Pak Moko mau menyanyikan sedikit lagu untuk teman-teman
yang mungkin lagi mendengarkan siaran podcast kita. Silakan Pak Moko. Siap, sedikit aja ya. Wajahmu pandang dengan gemas, mengapa air mata selalu menetes di pipi. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apakah sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdirmu tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esok kan masih ada. Oh, esok kan masih ada. Waduh, luar biasa sekali nih suara Pak Moko. Bener nggak salah sebagai instruktur musik. Nah, mungkin ini bisa diterapkan nanti ke penerima pelayanannya Pak Moko. Siap, berat. Baik Pak Moko, ini berhubungan dengan durasi, mungkin kita akan melakukan podcast untuk acara selanjutnya, program-program selanjutnya. Mungkin kita akan akhiri acara bincang kita ini dengan tema musik dan disabilitas. Untuk terakhir Pak Moko, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bapak sebagai instruktur musik di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung berkaitan dengan program maupun pelayanan di Balai. Silakan. Ya, untuk saya sebagai instruktur tentunya menghimbau kepada teman-teman seperjuangan dan senasib ya, agar tidak patah semangat walaupun kita masih dalam pandemi, untuk tetap berkarya gitu, apapun lah ceritanya gitu. Ya, untuk lembaga sendiri ya, dalam pengadaan sesuatu yang berkenaan dengan musik sesuai dengan bidang saya ya, haruslah dipercepat gitu. Kalau ada kekurangan dipercepat gitu. Baik Pak Moko, mungkin dari perbincangan ini dapat saya simpulkan bahwa disabilitas itu adalah bukan sebuah halangan untuk kita terus berkarya, apalagi sekarang Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sudah melakukan banyak ke arah dan kebijakan. Salah satunya adalah mewadahi hasil-hasil dari karya penyandang disabilitas itu di sentra kreasi atensi. Terlebih untuk Balai Wiataguna, sarana dan prasarana yang kita miliki itu udah benar-benar ya cukup lumayan lengkap Pak Moko. Mungkin tinggal dimaksimalkan untuk penerima pelayanannya, tapi semuanya itu ada prosesnya, by proses. Mungkin itu rekan sobat atensi dimanapun berada, bincang kami dengan Bapak Moko, salah seorang instruktur musik modern di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Akhir kata saya undur diri sampai ketemu di acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya mungkin kita akan sampaikan lagi programnya. Kita break dulu sebentar.